Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi dengan Mafaza Center. Innalil muttaqina mafaza. An-Naba 31. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Masih di kajian tafsir lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kelanjutan dari tafsir lafaz Allah, dan masih bersumber dari hasil membaca tafsir Al-Qurtubi karangan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Mari kita bacakan Fatihah kepada beliau. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diberi kedudukan oleh Allah di sisinya dengan kedudukan setinggi-tingginya. Tak lupa bagi kita kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa diberi tetap iman, tetap Islam, sehat dan afiat, bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafus sholihin wa nakhussu khususan ila syekhina Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Sya'ulillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati, amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bahasan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, yang pertama lafaz Ar-Rahman terlebih dahulu, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa lashtiqaqa lahu li'annahu minal asma'il mukhtassati bihi subhanah. Lafaz Ar-Rahman itu tidak mustaq, tidak derivasi, dan ia adalah nama yang khusus, nama istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti lafaz Allah, berarti ya tidak ada makhluk atau selain Allah yang mendapatkan atau memiliki nama Ar-Rahman. Wali annahu law kana mustaqqan minar rahmah lattasala bi dzikril marhum fajaza ayyuqala Allahu rahmanun bi ibadihi kama yuqalu rahimun bi ibadihi. Pendapat ini menyangkal bahwa lafaz Ar-Rahman itu diderivasi dari lafaz Ar-Rahmah. Rahmah itu artinya iradatul khair li ahlihi, kehendak Allah yang baik, li ahlihi, bagi orang-orang yang memang berhak mendapatkannya, itu rahmat. Nah, Ar-Rahman itu di sini disangkal bahwa dia tidak berasal dari kata Ar-Rahmah itu. Kalau dia berasal dari kata Ar-Rahmah, maka ia bisa digandeng dengan objeknya atau almarhumnya yang dimurahi Allah itu. Maka boleh diucapkan lafaz Allahu Rahmanun bi ibadihi, sebagaimana juga boleh diucapkan rahimun bi ibadihi. Itu alasan yang pertama. Sebagian ulama menyatakan begitu, bahwa lafaz Ar-Rahman tidak mustaq, ya. Jadi kalau Rahmanun bi ibadihi itu janggal. Itu Allahu Rahmanun bi ibadihi, itu terjadi kejanggalan. Nah, makanya tidak, gitu. Ada yang bilang tidak, lafaz Ar-Rahman itu tidak mustaq. Lalu kemudian, kalau tadi pandangan para ulama bahwa lafaz Ar-Rahman itu tidak mustaq dengan alasan terjadi kejanggalan apabila
disambung dengan objeknya. Jadi Rahmanun bi'ibadihi itu janggal secara kebahasaan, sehingga tidak mungkin bahwa lafadz Ar-Rahman itu mustaq. Itu alasan yang pertama tadi. Kemudian di sini ada yang berpendapat laukana mustaqqon minar rahmah lam tunkiruhul arabu hina sami'u idh kanu la yunkiruna rahmata rabbihim wa qad qala Allahu azza wa jalla wa idza qila lahumusjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Kalau lafadz ar-rahman itu terderivasi dari lafadz ar-rahmah, maka orang Arab tidak akan mengingkari lafadz ar-rahman itu pada saat mereka mendengar ayat yang berbunyi wa idza qila lahumusjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Ketika diucapkan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka menjawab wa marrahman. Apa itu Ar-Rahman? Itu lit ta'ajub dan lil ingkar ya. Jadi mereka bertanya-tanya gitu, apa itu Ar-Rahman? Tapi mereka tidak mengingkari kalau rahmat itu rahmata rabbihim, tidak mereka ingkari. Yang mereka ingkari itu adalah lafadz Ar-Rahman. Nah, ini menjadi alasan gitu loh. Menjadi alasan bahwa Ar-Rahman itu tidak terderivasi dari kata Ar-Rahmah. Atau kesimpulan terakhirnya orang Arab tidak tahu itu nama Ar-Rahman. Makanya tidak bisa dibilang mustaq, tidak bisa dibilang derivatif, karena orang Arab tidak tahu. Nah, ini pembahasan seperti demikian dibahas ya oleh para ulama besar. Kalau kita membaca karya Ibnu Arabi misalnya, Ibnu Arabi As-Sufi, ini Ibnu Arabi juga meyakini bahwa lafadz Ar-Rahman itu tidak mustaq, atau orang Arab tadi tidak mengenal lafadz Ar-Rahman itu. Makanya ketika ditanyakan kepada mereka wa idza qila lahumusjudu lirrahmani qalu wa marrahman, mereka justru bertanya apa itu Ar-Rahman. Itu Ibnu Arabi bilang, nah itu menjadi dalil bahwa orang Arab tidak mengenal nama Ar-Rahman. Coba bandingkan misalnya ketika orang Arab disuruh menyembah kepada Allah dan tidak mensyirikan Allah sebagai nama ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu kan ada surat Az-Zumar, jawaban orang-orang kafir itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Nama Allah tidak diingkari, berarti mereka mengenal itu, seperti mereka juga mengenal kata rahmat, rahmat Tuhan, itu mereka kenal itu. Tapi Ar-Rahman itu mereka tidak kenal. Makanya terus ketika disuruh sujud kepada Ar-Rahman, mereka bertanya wa mar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Terus kemudian kan kita bisa begini. Di dalam ayat suci Al-Qur'an itu kan ada surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ada begitu. Ini menurut Ibnu Arabi itu dikatakan bahwa nama Ar-Rahman di dalam ayat itu adalah nama Allah yang substansial. Jadi bukan nama yang atributif. Nama substansial itu maksudnya asli nama Allah begitu. Itu justru malah begitu. Nah, kalau dibahas apakah orang Arab itu sudah mengenal istilah atau lafadz Ar-Rahman sebelum Nabi Muhammad itu diutus sebagai Rasul, nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Begitu. Nah, Ibnu Arabi meyakini bahwa orang-orang kafir Arab ya, atau orang Arab secara umum pada waktu itu tidak mengenal nama Ar-Rahman kecuali semenjak Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul dan memperkenalkan nama atau istilah Ar-Rahman itu gitu. Jadi bukan nama atributif tapi nama substansial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ayat ini masih dijelaskan, ini ada keterangan ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah di perdamaian Hudaybiyah dengan perintah Nabi Muhammad SAW
menulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dicegah oleh salah seorang kafir bernama Suhail bin Amr ya. Dia berkata, "Amma Bismillahirrahmanirrahim, fama nadri ma Bismillahirrahmanirrahim. Walakin uktub ma na'rif bismikallahumma." Al-hadis. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulis Bismikallahumma dengan menyebut nama Tuhan. Itu saja yang mereka tahu. Bismikallahumma dengan menyebut nama Tuhan. Nah, kalau Ar-Rahman itu di dalam keterangan itu, perjanjian Hudaibiyah itu mereka menolak gitu loh. Jangan tulis yang kita tidak tahu, tulis yang kami tahu. Yang mereka tahu apa ya Bismikallahumma itu, tidak kenal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah menjadi bukti juga. Jadi ayat yang tadi di atas itu ya, orang Arab bertanya, "Wamar Rahman?" Apa itu Ar-Rahman? Kamu nyuruh kita sujud kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Nah, itu pengingkaran, keheranan mereka sekaligus mengingkari karena tidak mau sujud kepada Allah Ar-Rahman. Nah, itu menjadi bukti bahwa mereka tidak kenal itu, sehingga bukan derivatif. Yang kedua di perjanjian tadi Hudaibiyah itu, bahwa Suhail bin Amr, seorang tokoh kafir, nah itu menolak ditulisnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim karena mereka merasa tidak tahu. Tulis saja yang tahu. Nah, mereka yang tahunya hanya Bismikallahumma itu. Kemudian berikutnya Ibnul Arabi. Kalau tadi saya menyebut Ibnu Arabi tanpa al, itu maksud saya Ibnu Arabi As-Sufi ya, Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, kalau ini Ibnul Arabi Al-Faqih, ini menafsirkan bahwa innama jahilu as-sifata dunal mausuf wastadalla ala dzalika biqaulihim wa marrahman walam yaqulu wa man ar-rahman. Kata beliau, mereka itu, ini berarti Ibnul Arabi berpandangan bahwa lafaz ar-rahman itu mustaq. Ini kalau dari pernyataan beliau ini, innama jahilus sifah dunal mausuf, mereka itu tidak paham terhadap sifat itu. Sifat ar-rahman itu bagaimana gitu loh, seperti apa, atributifnya seperti apa. Dunal mausuf, bukan yang disifatinya. Mereka sudah paham, Allah itu sudah paham gitu, Tuhan mereka sudah paham gitu. Makanya disebut kaum musyrik itu kan, mereka itu sudah paham Allah itu esa, tapi mensyirikan gitu, membuat patung-patung gitu ya, seperti yang kajian lafaz Allah. Jadi mereka itu disebut oleh Allah tidak menyembah batu-batu itu illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum. Mereka tidak menyembah batu-batu jamadat itu ya, kecuali menyembah nama-nama yang mereka namai sendiri dan bapak-bapak mereka namai. Nah, ini dikomentari oleh Ibnu Arabi, mereka itu kenal sama Allah itu tapi tidak tahu sifat yang Ar-Rahman itu. Makanya nanyanya berbunyi wamar Rahman. Apa Ar-Rahman itu? Begitu. Walam yaqulu waman Ar-Rahman. Mereka tidak bertanya waman Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman itu. Nah, pada waktu itu kan yang paling populer Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai Rahmanul Yamamah, sebagai Rahman. Nah, tapi di sini dijawab oleh Ibnul Arabi itu begitu. Enggak, mereka itu tahu gitu loh. Yang enggak tahu itu sifat Ar-Rahman itu. Nah, ini alasan beberapa alasan dari para ulama yang menyatakan bahwa lafaz Ar-Rahman itu tidak mustaq dan orang Arab tidak mengenal lafaz Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman itu sebagai nama Tuhan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah,